Ecofashion is an event to support the extraordinary talents in Faculty of Human Ecology. Ecology's virtual art exhibition proved that even though the pandemic situation has ruined most of the public sector, art can always shine in many ways and liven up this dark situation. So here, we present you this masterpiece of art in 5, 4, 3, 2, 1. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku hanyalah rakyat biasa yang kalah malam datang tangisku pecah mendengar berita yang beredar dan marak di negeriku ini. Negeri yang lucu tapi tak patut untuk ditertawakan. Negeri yang aku cintai. Negeri yang aku dambakan. Negeri kelahiranku. Negeri yang katanya adil dan beradab. Tapi mengapa? Mengapa kekuasaan di atas segalanya? Mengapa suara kami tak pernah kau dengarkan lagi? Yang kaya semakin kau perkaya. Yang miskin semakin kau perbudak. Apa ini? Apa ini yang kau sebut sebagai negara yang adil dan beradab? Ataukah negara yang berperi kemanusiaan? Menurutku, kau lupa akan suatu hal. Kau lupa janji yang kau lontarkan dari mulut manismu itu. Kala itu, kau mengemis-ngemis suara dari rakyatmu. Kau menjanjikan kesejahteraan. Mengatakan kau siap melayani kami. Nyatanya, kini untuk mendengarkan suara kami pun kau matikan mikrofonnya. Ternyata selama ini hanyalah orasi busuk yang kau teriakkan. Orasi bagaikan kapur di papan tulis yang dengan mudahnya kau hapus dengan sesuka hatimu. Kau memutuskan sesuatu yang menurutmu baik, tapi berujung derita rakyatmu. Bukannya aku membangkang, bukannya aku tak menghargai, tapi kumohon lihatlah rakyatmu ini yang tak henti-hentinya memohon hanya untuk didengarkan. Dengarkanlah suara jeritan tangis kami. Dengarkanlah keluh kesah kami. Kumohon. Hanya itu yang aku minta. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur. Selesai itu, senja jadi sendu, awan pun mengebu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu. Mengapa dahulu tak ku ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari, walau masih
masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian, kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu hanya bayangan. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin beralih, sampai mati hanya cinta padamu. Padamu. Walau masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian, kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu hanya bayangan, hanya bayangan. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin beralih, sampai mati hanya cinta padamu. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin beralih, sampai mati hanya cinta padamu. Ku mencintaimu, kamu dan kenangan. Sepai. Detik waktu berjalan pelan, seakan tahu hatiku berantakan, menyaksikan sepainya peradaban, merayakan pesta ketidakadilan. Hancur sudah melihat kian banyak yang berpasrah, mendengar rakyat bawah yang gundah, penuh tangis yang membuncah, sesak. Rakyat semakin terdesak. Tidak sedikit yang sudah terjebak, tapi lengkung senyum masih bisa merebak. Meski hati mereka sudah terkoyak.
Wahai sang penguasa yang duduk di singgasana, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya rakyat biasa. Tapi aku berhak bersuara. Tak pernah ku rasakan cinta begitu hebatnya sebelum ku kenal kamu. Di dunia pun kelabu dan kau datang membawakan cinta yang telah lama ku nanti. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Tawamu buat aku tersenyum lagi. Oh kasihku, kau membuat dunia indah dijalani. Oh, ku yakin di hati kau paling berarti. Hanya kamu satu-satunya yang ada di hati. Andai saja kita berdua bersama selamanya dan kau datang membawakan cinta yang telah lama ku nanti. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Tawamu buat aku tersenyum lagi. Oh kasihku, kau membuat dunia indah dijalani. Oh, ku yakin hati kau paling berarti. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Kau mau buat aku tersenyum lagi. Oh kasihku, kau membuat dunia indah dijalani. Oh, ku yakin hati kau paling berarti. Turun ke hati dari mata, 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 turun ke hati. Ketika mengingat, batu karang yang kuat pun akhirnya akan rapuh dan terkikis oleh usapan manis riak ombak yang setia. Begitu juga individu sebagai manusia. Seberapa idealismenya ia, pasti dapat dulu juga dengan cara kerja semesta. Perjalanan selalu tak lepas akan penantian. Kebanyakan orang akan merasa lelah dalam sebuah penantian. Penantian yang membuat tiap individu entah kemana, selangkah lebih dekat dengan tujuan, atau bahkan sebaliknya, between science and culture. Through your eyes. Cahaya ini ditangkap di antara gedung tinggi balai kota saat matahari sedang bersinar dengan ganasnya. Triknya indah dengan bayang gelap yang turut tercipta.
ketika senja kala bertemu samudera di Pulau Reklamasi Utara, mereka melukis langit dengan awan indah dan semburat merah jingganya. Hasil revitalisasi jembatan penyeberangan di pusat kota dipotret dengan apik. Rasanya seperti menyeberang ke arah Indonesia yang lebih baik ya. Ketika engkau datang, mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu, meskipun telah kau semakan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Terkadang begitu sukar untuk dimengerti semua ini. Kita terlambat, meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Derit-perit Demokrasi, buah karya Rizky Nurisnani. Mereka bilang aku masih anak bau kencur, anak perempuan yang harusnya berakhir di dapur, anak dari rakyat kecil yang mencari uang bergelut dengan lumpur. Lalu bagaimana dengan mereka, penguasa berumur?
kampanye, mereka bilang mereka berbaur. Katanya pula mereka bekerja lembur. Tapi dengan bangga mereka membuat negeri ini hancur. Dengan berdalih membuat rakyat hidup makmur. Katanya mereka wakil rakyat yang duduk di kursi nyaman. Tapi apa yang kita saksikan? Suara rakyat tak didengar. Suara-suara kontra diabaikan. Pendapat akademis dianggap kebohongan. Tak ada ampun bagi yang melawan. Gerak sedikit sudah dipolisikan. Mereka bilang nama baik sudah dicemarkan. Tak ada ruang untuk aspirasi. Demokrasi sudah dikremasi. Yang tak sependapat dibisukan dalam diskusi. Yang demonstrasi dihadang oleh polisi. Keadilan dimonopoli oleh petinggi negeri. Perjuangan rakyat dibungkam hingga ujung nadi. Tidaklah kalian dengar, wahai penerus generasi ini, penerus negeri ini. Ratapan Ibu Pertiwi sudah menanti. Berduka untuk Indonesia oleh Velka Palen. Indonesia dalam duka, Pertiwi merana oleh dunia yang berubah asing. Bukan gotong royong yang digotong, tapi materialisme dalam bingkai keacuhan. Kesopanan sudah luntur, tergilas budaya. Serpihan-serpihan tradisionalis menepi ke tepi jurang. Bukan Indonesia yang kubaca dalam buku sejarah,
adalah Indonesia di dalam buku kehidupan. Undang-undang menjadi pelindung para penjahat. Namun tak cukup menghilangkan lara para korban. Lalu kau sebut itu hak asasi manusia? Pertiwi terus berduka melihat anak bangsa yang terluka di perang saudara. Seperti inikah wujud harapan para pendiri bangsa yang mati untuk kemerdekaan kita? Sungguh, bagaimana para pendiri negeri ini menangis. Kemerdekaan yang mereka cita-citakan menjadi bungkusan indah dari kebebasan yang kebablasan, perlahan menuju kehancuran dalam keadaan asing, mulai terasing. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tahu candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun dekat di hati. Harmoni semesta. Semesta dengan komposisi dan luas yang tak terhingga, berjalan teratur dan selaras dengan kehendak Sang Pencipta. Lemon tanpa aroma. Aroma lemon hanya diinginkan oleh orang-orang yang tidak menganggapnya pahit. Gambar ini merupakan hasil recreate dari lukisan Victoria Carr, menggambarkan sebuah pemandangan yang ingin menunjukkan keanggunan serta keindahan dari burung flamingo.
Gambar ini ingin menunjukkan keadaan yang terjadi di wilayah Karo pada bulan Agustus 2020. Erupsi yang terjadi menyebabkan hujan abu vulkanik, yang dimana abu vulkanik tersebut merusak ribuan hektar kebun warga. Lukisan ini terinspirasi dari Artwork di Tile Park West Gallery, di mana lukisan ini merupakan pemandangan restoran di Italia yang old but gold. Dilukis dengan perspektif seakan kita berada di dalam lukisan, berjalan menyelusuri beberapa restoran klasik yang berujung laut dengan pemandangan yang sangat indah. Untuk mereka yang masih bertahan dan tidak memilih untuk pergi, terima kasih. Kulit warna abu-abu melambangkan fase depresi, saat tidak bisa merasakan emosi apapun. Mata dan bunga warna-warni melambangkan dalam hati kecil masih ada harapan dan emosi yang tersimpan. Lukisan ini dalam rangka mengingati World Mental Health Day pada tanggal 10 Oktober. Dibunuhnya keadilan. Timbangan Dewi Keadilan putus. Kain penutup mata Dewi Keadilan dibuka dan ada bercak darah di atasnya. Bunga bakung melambangkan duka cita, dan bingkai berisi gambar Dewi Keadilan yang dihunus oleh pedang. Lukisan ini merupakan representatif dari kasus yang marak sekarang, yaitu kasus Omnibus Law. Pribadi. Pelukis terinspirasi dari lagu-lagu pada album Lexicon oleh Isyana Sarasvati. Lukisan ini bercerita tentang kepribadian yang kuat, pribadi yang tak mudah terpengaruh oleh hal yang dapat merusak dirinya. Self-potential. Ekor ikan yang besar dan indah dapat menjadi kekuatan sekaligus dapat menyusahkan. Seperti layaknya potensial diri kita, apakah akan berdampak baik atau berdampak buruk bagi sekitar? Itu semua tergantung bagaimana diri kita memandang serta memanfaatkannya. Blue Orca Was Dead. Menurut pandangan pelukis, Blue Orca Was Dead merupakan gambaran manusia modern yang naif dan terlalu utopis, tetapi juga psikopat dalam menyikapi apa-apa yang telah mereka perbuat. Lukisan ini merupakan satir kepada pembunuh alam, yaitu manusia, yang merasa bangga dengan angan-angannya. I'm trying to hold your breath, let it stay this way. Can't live this moment, and you set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. But still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me.
Kau satu terkasih, kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu. Bunga bening menggetarkan, kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama. Ke setiap langkahmu, percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu. Kasih yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran ini. Indah satu berimu kasih, oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu. Bunga bening menggetarkan, kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama. Setiap langkahmu, percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu. Kasih yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran ini. Indah satu berimu kasih, Indonesia Menjerit, karya Eva Rianti. Riuh ricuh tak berujung, semakin panas tak berkehabisan. Hanya menyalahkan tanpa menyelesaikan. Para pejuang kini sedang meringis kesedihan, melihat kemerdekaan yang ia telah capai sudah tak benar-benar dipertahankan. Pancasila sebagai dasar negara sudah tak dipedulikan. Yang berkuasa semakin beringas, yang lemah semakin tertindas. Negeri kini semakin terasa asing. Kerjasama tak lagi dilakukan, hanya berebut tahta demi kekuasaan. Para penjahat mengumpat di antara undang-undang yang terlalu cepat.
Hak asasi sudah tak dipedulikan, suara rakyat tak didengarkan, demokrasi semakin terlupakan, sejarah dihapuskan. Apakah kau sebut itu Indonesia? Ibu Pertiwi semakin menangis melihat anak bangsa terluka memperjuangkan negeri ini. Sedangkan para penguasa duduk manis meminum kopi. Seperti inikah wujud harapan para pejuang? Seperti inikah sungguh bagaimana para pejuang melihat semua ini? Kemerdekaan yang mereka cita-citakan dihancurkan karena haus kekuasaan. Adu domba terus dilakukan, kekacauan tak ada penghabisan, paru-paru dunia tak lagi disematkan. Indonesia yang terkasih, bangkitlah, bangkitlah demi kemenangan yang sudah terlukis di sejarah, bangkitlah demi Bhinneka Tunggal Ika dan Garuda di dada. Wow, what a wonderful performance! The biggest gratitude to Student Executive Board, Faculty of Human Ecology, Arts and Culture Appreciation Division, and all the crew that worked hard to make this event done smoothly. Thank you to all the amazing talents and also for you guys who participate to Enliven Ecovision 2020. Once again, I want to say thank you very much and see you at the next event. Goodbye.